الإسلام تحية من عند الله تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا. الحمد لله رب العالمين رب العطية. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير البرية وعلى أصحابه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ذوي النفوس الزكية. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي النبيين والمرسلين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هو الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-mu'minin, al-mu'minat, bapak dan ibu, jemaah Masjid Agung Al-Madani yang Allah muliakan. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Ada 4 kalimat yang dicintai Allah, 4 zikir yang harus kita sering sebut. Dari manapun kita mulai, semuanya mulia. Ahabbul kalam ilallah subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyaklah menyebut 4 kalimat ini. Biasanya kita baca sekali setahun ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha, antara takbir ke takbir. Namun perbanyaklah hari ini membaca, menyebut. Tidak usah buka. Kita perbanyak berzikir kepada Allah subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bertakwa kepada Allah. Karena Allah berfirman surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Nabi Muhammad ditanya, "Man akramun nas?" Siapakah manusia yang paling mulia? Kata Nabi Muhammad, "Atqahum lillah." Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah, yang mana syukur itu ada 3 hal penting. Yang pertama, al-i'tiraf, pengakuan. Kita mengakui nikmat itu semuanya dari Allah. Semuanya, tidak ada satupun campur tangan kita. Kita akui, sehebat apapun kita bekerja berusaha, itu semua hasil dari Allah. Allah kasih kita. Yang kedua, syukur itu as-sana' bil lisan, memuji Allah. Memuji Allah, alhamdulillah. Yang ketiga, syukur itu isti'malun ni'am kama yuridul munim, menggunakan nikmat itu di tempat yang Allah ridhoi, itu syukur. Kita gunakan mata memandang kepada yang halal, kita gunakan kaki melangkah ke tempat yang baik, itu cara kita bersyukur kepada Allah. Selanjutnya salawat beserta salam kepada Nabi junjungan, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tadi ketika khutbah Jumat kita sudah bahas tentang Sya'ban, apa yang harus kita persiapkan. Yang pertama, banyak puasa. Yang kedua, banyak baca Quran.
yang ketiga banyak bersalawat, baru amal-amal soleh lainnya, sedekah dan sebagainya. Sya'ban itu apa artinya Pak? Sya'ban itu dari kata tasya'ub. Sya'ban yaitu keadaan orang-orang Arab dahulu berkelompok, bersuku-suku, berkelompok mencari sumber air, mengumpulkan air. Kenapa mereka mengumpulkan air, mencari mata air, mencari sumber air? Karena mereka akan berhadapan dengan bulan yang depannya, yaitu bulan Ramadan. Ramadan itu bulannya panas. Makanya orang-orang Arab dahulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad, mereka mengumpulkan air supaya tidak kehausan di siang Ramadan. Walaupun mereka tak puasa tentunya. Maka persiapan kita menyambut Ramadan, kita tidak lagi mengumpulkan air karena air sudah banyak. Yang harus kita persiapkan adalah persiapan iman dan takwa. Inilah yang kita sebut dengan persiapan rohani. Tobat nasuha, banyakkan zikir. Sya'ban juga disebut dengan Syahrul Qurra. Jadi Sya'ban itu disebut juga dengan Syahrul Qurra, yaitu bulannya orang banyak-banyak baca Quran. Bulannya orang senantiasa menghadapkan wajah dan mata mereka kepada mushaf. Begitulah kata Anas Ibn Rajab menuliskan, orang-orang Islam kalau sudah masuk Sya'ban, mereka banyak-banyak baca Quran. Jadi Bapak Ibu, di bulan Sya'ban ini perbanyak membaca Al-Quran. Baik, malam hari ini tema kajian kita adalah keutamaan berpuasa. Termasuklah puasa sunnah perbanyak di Sya'ban ini, barulah nanti puncaknya puasa Ramadan. Imam Syafi'i mengatakan, qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, nama aslinya Muhammad bin Idris. Dia mengatakan, talabana tarkadz dzunub fawajadnahu bi salatid duha. Kami mencari suatu amal yang dengan itu bisa meninggalkan dosa. Maka Imam Syafi'i mengatakan kami dapatkan jawabannya di solat duha. Jadi solat duha itu apa Ibu? Di antara upaya kita meninggalkan dosa. Tadi solat duha Pak? InsyaAllah besok lagi ya kalau belum. Yang kedua, wa talabna dia al-qubur fawajadnahu fi qiraatil Quran. Kami mencari sebab bagaimana agar kubur bercahaya, kubur terang benderang. Bagaimana? Fawajadnahu fi tilawatil Quran. Kami dapatkan itu dengan membaca Al-Quran. Nanti di akhirat, di alam kubur juga datang malaikat. Sering kami sampaikan ini dalam ceramah dan khutbah. Datang malaikat hendak mengazab. Dafatu tilawatul Quran. Tertolak azab kubur karena si mayat ini dahulunya suka membaca Al-Quran. Selanjutnya apa kata Imam Syafi'i? Wa talabna ubur as-sirat. Kami mencari bagaimana agar nanti ketika di jembatan Sirat selamat. Kata Nabi Muhammad, orang yang lewat di situ faminhum kal barqi. Ada yang lewat secepat kilat, katarfi, secepat kedipan mata, keri secepat angin. Ada pula yang bergelantungan, ada yang terluka tapi selamat. Bagaimana caranya agar selamat di jembatan Sirat? Kata Imam Syafi'i, kami mendapatkannya fawajadnahu fi shaumi was sadaqah. Kami dapatkan itu di antara sebab amal solehnya adalah perbanyak puasa dan perbanyak bersedekah. Jadi puasa sedekah ini akan menyebabkan kita selamat di jembatan Sirat. Kemudian wa talabna zillal arsy fawajadnahu fi suhbatis salihin. Di antara sebab kita dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita bersama orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sajakah min fadail as-siyam, di antara keutamaan puasa, agar kita rajin puasa sunnah di Sya'ban, nanti baru puncaknya puasa Ramadan kita bersemangat. Yang pertama, Allah berfirman di surah Al-Ahzab ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal mutasaddiqin was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, orang beriman laki-laki dan perempuan, orang yang patuh laki-laki dan perempuan, orang yang benar laki-laki dan perempuan, orang yang bersabar laki-laki dan perempuan, orang yang khusyuk laki-laki dan perempuan, orang banyak berinfak, al-mutasaddiqin. Masjid kita sedang butuh, maka berinfak laki-laki maupun perempuan. As-saimina was-saimat, orang yang banyak puasa, orang yang banyak berpuasa. Allah puji di Quran, orang yang menjaga kesucian dirinya. Wadz-dzakirina Allah, yang banyak berzikir. Apa yang Allah berikan? A'addallahu lahum, Allah berikan kepada mereka maghfirah, Allah berikan kepada mereka ampunan lil ma'asi, terhadap maksiat mereka. Wa ajran 'azima, Allah berikan kepada mereka pahala yang besar, dimasukkan ke surga. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, Allah juga berfirman di surat At-Taubah ayat 112, At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihun, orang-orang yang banyak bertobat, orang yang senantiasa bertobat. Kata Nabi Muhammad, innallaha yabsutur yadahu, sesungguhnya Allah membentangkan ampunan di malam hari bagi orang yang bersalah di siang hari. Allah bentangkan maaf di siang hari bagi orang yang bersalah di malam hari. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam ni bersalah. Manusia itu banyak salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah orang yang banyak bertobat. Kata Allah, at-taibun, orang yang banyak bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang banyak bertobat, orang yang kembali kepada Allah. Al-abidun, yang banyak beribadah, abid, orang yang banyak beribadah. Al-hamidun, orang yang banyak memuji Allah. Itulah tadi, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi Muhammad, afdhaluz zikri la ilaha illallah, zikir yang paling baik la ilaha illallah. Wa afdhalud doa, doa yang paling baik alhamdulillah. Selanjutnya apa? As-saihuna, orang yang melawat, orang yang mengembara demi ilmu dan agama. Apa makna di tafsirnya? As-saihuna maknanya as-saimun, orang yang banyak berpuasa, orang yang banyak berpuasa. Bapak Ibu yang berbahagia, maka hendaklah kita kalau ingin diberikan berita gembira dengan surga, ai basyara haula, basyir haula bil jannah wa min dimni haula as-saihun. Artinya sampaikan berita gembira kepada mereka orang-orang yang beriman itu. Di antara mereka siapa yang beriman itu? Yaitu orang-orang yang as-saihun, orang-orang yang as-saimun, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dengan banyak berpuasa. Selanjutnya Nabi bersabda, as-siyamu junnah, puasa itu perisai, puasa itu tameng.
Jadi kalau orang perang, tangan kanan megang pedang, tangan kiri perisai, supaya tak dilukai musuh. Puasa juga begitu, supaya tak diganggu sama setan. Maka Nabi bersabda, "As-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar." Hadis riwayat Ahmad. Dan puasa itu merupakan hisnun hasin, benteng yang paling kokoh, benteng yang paling kuat, yang paling tebal, menjaga kita dari nar, api neraka. Jadi Bapak Ibu, puasa adalah perisai. Selama 13 jam dia tak makan, tak minum. Jangankan dari yang haram, yang halal pun dia jaga dirinya, menunggu azan maghrib. Begitulah orang-orang yang berpuasa. Maka dengan puasa ini nanti Allah berikan, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Selanjutnya, orang yang berpuasa itu as-siyamu yubaidu bainaka wa bainan nari 500 sanah. Berpuasa itu akan menghindarkan kita dari neraka sejauh jarak 500 tahun. Kata Nabi Muhammad dari hadis At-Tirmizi, man, siapa yang sama yauman fi sabilillah, orang yang berpuasa satu hari karena Allah, di jalan Allah, maka dengan puasa satu hari tadi ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan, Allah jadikan antara dia dengan neraka ada parit, kama bainas sama' wal ard, sebagaimana jarak bumi dengan langit. Berapa jaraknya? 500 sanah. Jarak bumi dengan langit sejauh jarak 500 tahun perjalanan. Jadi Bapak Ibu, mari kita banyak-banyakkan puasa. Selanjutnya Nabi bersabda, di antara keutamaan puasa adalah puasa itu sebab terbanyak, sebab yang paling penting akan memasukkan kita ke surga. An Abi Umamah, qala Abu Umamah lin Nabi, Abu Umamah berkata kepada Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amal, dengan amal itu aku akan masuk surga. Kata Nabi, alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah. Hendaklah engkau puasa, karena puasa itu besar pahalanya, tak ada bandingannya. Walaupun memang solat tiangnya agama, namun berpuasa juga ibadah yang paling besar pahalanya. Bapak Ibu, maka di antara amal soleh agar kita masuk surga dari pintu Ar-Rayyan, mari berpuasa. Sebagaimana Abi Umamah bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, berikan aku amal, tunjukkan aku amal soleh, dengan itu aku masuk surga. Kata Nabi, alaika bis-shaum, hendaklah engkau berpuasa. Selanjutnya, dengan puasa yang kita lakukan, maka puasa itu akan diberikan kepada kita kelak pahala yang tak terhingga banyaknya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberikanlah kepada orang yang bersabar itu pahala yang tak terhingga. Apa makna as-sabirun? Kan diberikan kepada orang yang bersabar pahala tak terhingga. Ternyata orang yang sabar di sini dalam tafsir Al-Qur'annya dijelaskan oleh ahli tafsir, yaitu orang yang banyak berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala yang tak terhingga. Apa dalilnya dari hadis Nabi? Nah, ini yang populer. Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanah bi asri amsalha ila 700 dhifin. Setiap amal ibadah manusia, kata Nabi, maka dilipat gandakan menjadi 10 ila 700 dhif, sampai 700 kali lipat amal ibadah tu, Pak. Ya, wal hasanatu bi asri amsalha, satu kebaikan jadi 10 menjadi 700, seperti infak sedekah. Satu biji di surah Al-Baqarah itu kita
Baca, menumbuhkan satu batang, satu biji kita berinfak, satu biji, maka menumbuhkan satu batang. Inilah kira-kira satu batang itu menumbuhkan 7 tangkai. 1, 2, 3, 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji baru. Ibarat padi, Pak. Artinya apa? Satu biji menumbuhkan satu batang. Dalam sebatang ada 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 biji yang baru. Artinya satu kebaikan akan mendapatkan kelipatan 700 kali lipat. Maka apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku dan aku yang balas. Jadi kalau amal ibadah yang lain itu besar pahalanya, tapi kalau puasa lebih besar lagi. Karena di sini Allah menyembunyikan pahalanya. Illa saum, kata Allah dalam hadis kursi ini, kecuali puasa. Puasa itu untukku, aku yang balas. Kita akan bertanya, kenapa kok puasa itu begitu hebat? Karena yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah, mereka meninggalkan makan dan minum dan syahwat karenaku, kata Allah. Kita puasa karena Allah, semua ibadah karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ketika hamba berpuasa meninggalkan makan dan minum dan syahwat karena Allah, memang sudah sepantasnya dan Allah Maha Sempurna akan membalas hambanya yang taat kepadanya tersebut. Lalu Bapak Ibu yang berbahagia, Allahu Akbar, dalam buku ini Allah Maha Besar. Penulis menuliskan, takhayyal, coba bayangkan, kata beliau, annal ladzi yujazika huwa Allah, yang akan membalas pahalamu Allah, bukan orang kaya, bukan orang tuamu. Allah, pemilik alam semesta, Allah yang akan balas. Kalau ada orang kaya menjanjikan, nanti kalau engkau begini aku kasih hadiah umrah, kalau begini daftarkan haji, kalau begini buatkan rumah, itu masih tak seberapa. Tapi yang akan membalas itu Allah. Wa qad yaqulu qail, mungkin terkadang ada yang akan berkata, al a'mal kulluhu lillah, setiap amal itu ya untuk Allah. Kita beramal karena Allah. Kenapa kok puasa itu yukhassis as-shaum? Kenapa puasa itu kok ada perlakuan khusus gitu? Kata Allah, puasa untukku. Kenapa kok begitu lafaznya? Begitu Allah sebut dengan 2 jawaban. Yang pertama, li'anna as-shaum la yaqa' fihi riya'. Karena dengan berpuasa tuh susah orang riya. Gimana Pak? Kalau orang sedekah, mungkin dia di fotonya, ini sedang sedekah. Kalau nampak orang sedang sholat, nampak, sedang haji umroh nampak. Tapi kalau sedang puasa, susah rianya. Memang dia tinggalkan makan minum tak tahu orang, ya, karena Allah dia puasa, tak ada rianya di situ. Jadi puasa ini susah rianya. Kita berdoa, apa doa kita? Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, sucikan hati kami dari nifaq. Ahsin a'malana minar riya. Jangan sampai kami riya dalam beramal. Ada 2 Pak. Yang pertama namanya riya, yang kedua sum'ah. Apa bedanya? Kalau riya itu dari kata ro'a, dia ingin amalnya dilihat orang, itu riya. Kalau sum'ah, dia ingin amalnya didengar sama orang lain. Hati-hati. Kemudian yang kedua apa jawabannya? Wa ana ajzi bihi, maksudnya apa? Ana a'lamu bi miqdari thawabihi, akulah yang paling faham, paling tahu jumlah balasan pahalanya, wa tad'ifi hasanatihi, dan kelipatan pahalanya. Allah yang lebih tahu, manusia tak tahu, tapi Allah sediakan bagi orang yang berpuasa kelipatan pahala yang sangat besar. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, ketika Allah menyebutkan puasa, langsung ia sandarkan untuknya.
itu menunjukkan sesuatu itu sangat mulia di sisi Allah. Allah mengatakan dalam hadis kursi, Nabi Muhammad menyampaikan, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana jazibi. Puasa untukku, kata Allah. Itu menunjukkan pahala yang sangat besar. Itu menunjukkan puasa itu suatu ibadah yang sangat bernilai, karena Allah langsung mengatakan untukku. Untukku, kata Allah. Itu menunjukkan betapa besar nilainya, betapa pentingnya sesuatu itu di sisi Allah, betapa Allah memberikan pahala yang besar kepada orang yang ahli berpuasa. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berpuasa kita akan bisa menghapuskan dosa dan lalainya kita. Mungkin dalam mengurus keluarga kita lalai, kita bermaksiat. Dalam bekerja kita lalai dan bermaksiat. Itu semua akan dihilangkan, dihapuskan dengan pahala salat dan pahala puasa. Kata Nabi Muhammad, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Kelalaian atau dosa kita dalam mengurus anak, mengurus keluarga, mengurus harta, mengurus anak, wa jarihi, hubungan baik dengan tetangga mungkin lalai, ada khilaf dan salah, tukaffiruha as-salah was-saum was-sadaqah. Itu semua akan dicukupkan, akan diampuni dengan pahala salat yang kita lakukan, pahala puasa yang kita lakukan, pahala sedekah yang kita lakukan, dan pahala amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan. Jadi begitu Pak, pahala puasa kita dapatkan. Selanjutnya, berpuasa itu jelas akan menyebabkan kita masuk surga. Hadis Bukhari ada 3. Yang pertama, man, siapa yang shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan takwa. Yang kedua hadisnya, man qama Ramadan, orang yang mendirikan malam Ramadan karena iman dan takwa. Yang ketiga hadisnya, wa man qama lailatul qadar, orang yang mendirikan malam Ramadan, dia cari malam Lailatul Qadar. Di 10 malam terakhir besok Ramadan dia fokus taat. Nabi itu kalau sudah masuk 10 malam yang terakhir, bersungguh-sungguh melebihi kesungguhannya beribadah di malam-malam sebelumnya. Sadda mi'dharah, mengencangkan kainnya. Ahya lailah, menghidupkan malamnya. Aiqaza ahlah, membangunkan keluarganya untuk taat kepada Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, 3 hadis ini ujungnya sama. Orang yang berpuasa, orang yang ibadah malam tarawih witir, orang yang tahajud mencari Lailatul Qadar karena iman dan takwa, diampunilah semua dosa-dosanya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk malas-malas beribadah. Dalam puasa ada namanya kita bangun malam. Apa? Makan sahur. Kata Nabi, walaupun hanya jum'ah minal ma', walaupun hanya seteguk air, tak ada yang bisa dimakan lagi. Nasi tak ada, kurma tak ada, roti tak ada, tak ada makanan, tetap makan sahur, kata Nabi. Walau jum'ah minal ma', walaupun teguk air. Sama dengan berbuka. Nabi berbuka dengan rutab, kurma. Kalau tidak ada kurma rutab, maka Nabi berbuka dengan kurma jenis lain, tamar. Kalau juga tak ada yang bisa dimakan, Nabi hasawat minal ma', Nabi cukup minum air berbuka. Berkah. Kenapa berkah? Bukankah Nabi bersabda, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa dapat 2 kebahagiaan. Berbahagia ketika berbuka dan berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang makan sahur, Nabi Muhammad menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikatnya memberikan pahala, memberikan ampunan. Allah memberikan ampunan, malaikat memintakan ampunan kepada siapa? Al-mutasahhirin, orang yang makan sahur.
Sya'ban kita juga makan sahur, puasa. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian apa lagi di antara keutamaan puasa? Sesungguhnya ada namanya pintu khusus di surga. Nama pintu itu Ar-Rayyan. Kata Nabi Muhammad, "Wa man kana min ahli shalah du'iya min babis shalah." Orang yang ahli salat dipanggil dari surga dari pintu salat. Wa man kana min ahli siyam, orang yang ahli puasa akan dipanggil ke surga, dibawa ke surga, dimasukkan ke surga dari pintu Ar-Rayyan, pintu orang yang ahli puasa. Kata Nabi Muhammad, lil jannati thamaniyatu abwab walin nari sab'atu abwab. Surga itu 8 pintunya, neraka itu 7 pintunya. Masya Allah. Allah sayang, Allah banyakkan pintu surga dari neraka, Allah lapangkan surga. Apa kata Nabi Muhammad? Fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga ada 8 pintu. Kalau kita baca di hadis lain, jarak pintu surga kiri dan kanan, inna misra'aini min masaril jannah. Lebar pintu surga, lebarnya pintu surga itu sejauh masirah arba'ina sanah, sejauh perjalanan 40 tahun. Kita ulang, Pak. Lebar pintu surga itu kata Nabi Muhammad sejauh perjalanan 40 tahun perjalanan. Wa innahu laqaziz. Nanti pada masanya dengan izin Allah akan ada orang qaziz berbondong-bondong masuk surga dari pintu yang berbondong-bondong. InsyaAllah. Amin. Semoga kita orangnya, Pak. Sebagaimana kita lihat orang di Mekah, di Madinah berbondong-bondong, sempit nampaknya, tapi Allah lapangkan Mekah berkah. Kata Nabi Muhammad, fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga ada 8 pintu. Fiha, padanya, bab yusama Ar-Rayyan. Ada satu pintu, la yadkhulu minhu illa as-shaimun, illa, kecuali pintu itu hanya dimasuki oleh orang yang ahli puasa. Di hadis yang lain, fa idza dakhalu ughliqu, ketika mereka telah masuk dari pintu itu, dikuncilah pintu itu, tidak diizinkan orang lain masuk dari pintu tersebut. Perlakuan khusus kepada ahli puasa. Jadi Bapak Ibu, maka hendaklah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahli puasa. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda, lis-shaimina bab fil jannah. Ini juga hadis yang lain dari Ibnu Khuzaimah, kalau tadi hadis Bukhari. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ada pintu di surga. Yuqal lahu Ar-Rayyan, pintu itu bernama Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahad ghairuhum, tidak akan masuk dari situ orang lain. Fa idza dakhal, ketika sudah masuk akhiruhum, ketika sudah masuk orang yang paling akhir masuk, maka ughliq, pintu itu pun ditutup, dikunci. Dah masuk semua, tidak ada lagi yang tersisa ahli puasa, maka dikunci pintu itu. Man dakhala syarib, setelah mereka masuk dari pintu surga bernama Ar-Rayyan, mereka nanti akan dikasih minum di surga itu. Kenapa dikasih minum, Ustaz? Dulu mereka haus, siang tak bisa minum, haus, panas. Jadi Ramadan itu panas, bulannya panas. Yang kedua, tenggorokan pun panas. Makanya doa kita apa kalau berbuka? Masih hafal doanya, Pak? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ditambah doanya, zahabaz zama wa abtallatil uruq, telah hilang dahaga, ya tak? Telah basah urat-urat, telah ditetapkan pahala, gitu. Zahabaz zama, telah hilang dahaga. Maka orang yang masuk dari pintu surga Ar-Rayyan, man dakhala syarib, nanti mereka akan minum, diberi minum. Wa man syariba lam yazma abada, siapa yang diberi minum, dia takkan pernah haus lagi selama-lamanya. Masya Allah.
Di dunia kita haus puasa, haus, lapar, pusing, menggigil tubuh kedinginan, tapi kita puasa sampai waktunya berbuka, berbuka. Maka nanti orang yang ahli puasa diberikanlah kepada mereka minum. Nah, ini Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian di antara keutamaan puasa, nanti puasa dan Quran yang kita baca diizinkan berbicara. Kalau sekarang Quran ini tidak ada berbicara dia, diam. Tapi besok diizinkan berbicara. Puasa tidak berbicara, tapi besok diizinkan berbicara. Hadis Rawi Ahmad nomor 6626. As-siyam wal Quran, sesungguhnya puasa, wal Quran, sesungguhnya Quran, yashfa'anil 'abd, akan memberikan pertolongan kepada hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Yaqulu siyam, puasa berkata, ay Rabb, oh Tuhan, oh Tuhan, kata puasa itu, manatu ta'am wasyahwah fasyafi'ni fi, gara-gara aku dia terhalang makan dan minum dan syahwat, tolong izinkan aku menolongnya, memberikan syafaat kepadanya. Maka diizinkan puasa memberikan syafaat. Berkata lagi Quran, manatu an-naum bil lail fasyafi'ni fi, ya Allah, kata Quran, gara-gara aku dia terhalang tidur malam. Kenapa? Harus salat tarawih dulu habis isya, perutnya kenyang, matanya mengantuk, tetapi dia harus salat tarawih. Dalam penelitian Pak, itu pula hebatnya tarawih itu. Kalau kita langsung tidur parui konyang, lakanyang parui lalok sudah hisap, itu penyakit yang tiba. Makanya kita solat tarawih sehat jadinya, betul tak? Kan berkeringat tuh. Tapi biasanya habis tarawih, habis witir pulang makan lagi, tidur lagi habis itu. Ini bahaya juga. Dalam penelitian rupanya tarawih itu menyehatkan. Bayangkan kalau tidak ada tarawih, solat yang lama tuh kan. Makanya polanya kalau solat 8 itu bacaannya panjang, rakaatnya sedikit. Tapi kalau rakaatnya banyak, bacaannya pendek. Kalau rakaatnya sedikit, bacaannya panjang. Tapi ada juga orang yang pilih solat 8, bacaannya pendek. Nah, jadi seharusnya kalau solatnya 8, bacanya panjang. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti kata Quran, ya, dia terhalang tidur karena dia baca Quran. Dia terhalang tidur karena dia salat baca Quran. Izinkan aku berikan pertolongan, kata Quran. Selanjutnya, orang yang berpuasa itu apa keutamaannya? Doanya tak tertolak, doanya dikabulkan. Maka Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, "Thalathu da'awatin la turaddu." Ada 3 doa yang tidak Allah tolak, Allah kabulkan doa itu. Yang pertama, dakwatus shaim, doa orang yang berpuasa. Dakwatul mazlum, doa orang terzalimi. Satu lagi, dakwatul musafir, doa orang yang sedang safar dalam perjalanan. Makanya kalau ada tetangga, saudara ke Mekah, pergi umrah, pergi haji, kita minta tolong doakan. Doa orang safar makbul. Dan doa orang berpuasa, as-shaim hatta yuftir, itu doanya juga makbul. Termasuklah doa pemimpin yang adil. Kita lanjutkan sebelum kita tanya jawab. Nabi Muhammad juga bersabda, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa dapat 2 kebahagiaan. Sebenarnya bukan 2 Pak, banyak bahagia. Tapi di sini Allah sebut, Nabi sebutkan mana di antara 2, di antara yang banyak itu. Mana? Yang pertama, farhatun 'inda fitrih, ketika dia berbuka dia bahagia. Yang kedua, yang paling penting, farhatun 'inda liqa'i rabbih, ketika nanti dia bertemu dengan Allah di surga. Hakikatnya wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad di hadis Jabir 5 yang tidak Allah berikan ke umat-umat dahulu. Yang pertama, di malam pertama Ramadan Allah pandang kepada hamba. Siapa yang Allah pandang, Allah tak akan lagi mengazabnya. Yang kedua,
Bau mulut orang yang berpuasa, bau mulut itu jauh lebih harum daripada minyak parfum kasturi yang paling harum. Yang ketiga, para malaikat memintakan ampun, mendoakan orang yang berpuasa sepanjang siang, sepanjang malam. Malaikat doakan orang yang berpuasa selama Ramadan. Yang keempat, Allah perintahkan kepada surga untuk berhias, untuk menyambut hamba-hamba Allah yang telah letih dari ibadah puasa di dunia. Terakhir, yang kelima, orang yang berpuasa itu nanti di akhirat, di malam yang terakhir Ramadan, ini hadis tentang Ramadan sebenarnya, di malam yang terakhir Ramadan Allah ampuni semuanya. Kata sahabat, apakah itu malam Lailatul Qadar? Kata Nabi, bukan. Alam tara, kata Nabi, apakah kalian tak tengok kepada tukang yang bekerja? Idza faragu min a'malihim, kalau sudah selesai mereka bekerja, wufu ujurahum, diberikan upah yang sempurna. Kita kerja puasa 29, puasa 30, malam witir, tahajud, tarawih, maka Allah berikan pahala yang sempurna kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu silakan bertanya kalau ingin bertanya. Masuk waktu. Kita sambung nanti. Ada pertanyaan? Ada? Tidak? Nanti sambung, insyaallah. Bapak Ibu, demikian saja kita salat Isya dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.